Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Qala habibuna sallallahu alaihi wasallam, al-qana'atu kanzun la yanfad. Wa qala aidan, al-qana'atu kanzun la yafna. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasul nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa channel YouTube Al-Hamid Akhlakul Hidayah Al-Hidayah Akhlakul Karimah rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di hari ini masih memberikan kesehatan, sehat jasmani dan rohani kita. Amin amin ya rabbal alamin. Di hari ini saya pribadi akan menyampaikan tentang pentingnya bersifat qanaah. Karena qanaah itu adalah merupakan akhlak yang mulia yang wajib dimiliki oleh hati orang-orang yang beriman. Orang yang memiliki sifat qanaah akan merasa cukup apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang dapat kita lihat ataupun rezeki yang tidak dapat kita lihat. Rezeki yang dapat kita lihat itu secara zahir kita lihat, kita rasakan, yang kita sadari keadaannya, keberadaan rezeki tersebut, yang mana wajib patut kita syukuri. Nah, ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib kita bersyukur. Pengertian rezeki kata ulama, rezeki itu adalah man tufi'tum bih. Yang namanya rezeki itu sesuatu yang kalian ambil manfaat, yang dapat kalian ambil kemanfaatan barang tersebut, rezeki tersebut, itu yang namanya rezeki. Berapa banyak orang yang memiliki harta yang banyak, kekayaan yang luar biasa, rumah yang banyak, kemudian kendaraan, fasilitas yang mewah-mewah, akan tetapi tidak dinikmatinya, tidak dapat dirasakannya kemanfaatannya, berarti itu bukan rezekinya. Makanan yang hadir di depan kita, bahkan makanan yang hadir di depan kita, nasinya, lauknya sudah ada, akan tetapi datang hal-hal yang tidak diinginkan. Dia kesenggol, atau ikannya itu dimakan oleh yang namanya kucing. Nah, itu bukan rezeki dia, tapi rezeki oleh kucing tersebut. Oleh karena itu rezeki memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma min dabbatin illa fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang yang melata pun di permukaan bumi, itu Allah Ta'ala sudah tentukan rezeki, kadar ketentuan seperti apa. Nah, disinilah kita disuruh untuk bersyukur. Bersyukur akan muncul karena sifat qanaah yang ada dalam hati kita. Berapa banyak orang yang punya harta yang luar biasa, akan tetapi mereka tidak merasa cukup. Cari lagi, sampai tidak dapat secara hitung-hitungan. Tidak dapat dia menghitung saking banyaknya luar biasa. Padahal harta yang banyak, kekayaan yang banyak itu jadi seperti Nabiullah Sulaiman. Yang mana Nabiullah Sulaiman 500 tahun lebih terakhir dibandingkan Nabi yang lain masuk ke dalam surga karena hisabnya luar biasa. Harta yang banyak bukan menjamin seseorang itu hebat. Akan tetapi tidak punya harta, itu pun tidak akan menjamin seseorang hebat. Jadi sama-samalah. Oleh karena itu di dalam hati kita ini, kita tanamkan dalam hati kita syukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih khusus kita di bulan puasa, kita merasakan yang namanya nikmat makan. Farhatun inda iftarih, kegembiraan ketika dia berbuka itu. Oh, artinya ada orang yang ketika dalam kehidupannya sehari-hari, orang tersebut tidak merasakan yang namanya nikmat yang luar biasa. Di sinilah kita belajar bersyukur, belajar bersifat qanaah. Cukup dengan apa yang ada. Ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu, jangan mengharap dua, tapi kita berusaha untuk dapat dua. Di sinilah agama menganjurkan seperti itu. Agama tidak melarang seseorang punya harta yang banyak, tidak. Akan tetapi qanaah itu yang perlu kita latih dalam diri. Sehingga dengan qanaah tersebut dapat sebagai cara seseorang itu untuk menahan dirinya tidak berlebih-lebihan sampai meninggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala.
Orang yang tidak punya sifat qanaah itu akan tidak merasa cukup dengan apa yang ada. Ini bahayanya. Ini bahayanya. Orang yang jadi koruptor, orang yang suka korupsi itu, suka mencuri, tidak merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Oleh karena itu ulama mengajarkan kepada kita ketika kita melihat hal-hal yang berbau akhirat, yang bernilai akhirat, kita disuruh untuk iri hati, minder. Oh, orang tersebut banyak punya kekayaan, saya tidak. Maaf, orang tersebut banyak punya amal ibadah, saya tidak. Tapi ketika seseorang yang melihat tentang masalah dunia, nah itu diajarkan oleh ulama untuk kita itu memandang kepada orang yang di bawah. Oh, aku sakit, lebih ada yang lebih sakit dibandingkan aku. Aku miskin, lebih ada yang miskin dibandingkan aku. Nah, dari situlah sifat qanaah akan muncul. Oleh karena itu, qanaah ini sebagai apa ya? Sebagai cara hati seseorang untuk bersyukur kepada Allah ketika dia dapat nikmat, untuk bersabar ketika ditahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu bersyukurnya seperti itu. Oleh karena itu ulama-ulama itu punya sifat qanaah itu luar biasa. Bukti mereka sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada. Ketika diberikan yang namanya nikmat, dia syukur. Ketika dia diberikan yang namanya bala musibah, mereka sabar. Itu qanaah dalam hati mereka itu luar biasa. Oleh karena itu kata baginda Nabi SAW, al-qanaatu kanzun la yanfad. Qanaah itu adalah perbendaharaan yang tidak pernah habis. Tidak pernah habis, selamanya tidak akan pernah habis. Al-qanaatu kanzun la yafna. Qanaah itu adalah perbendaharaan la yafna, tidak akan pernah binasa. Itu luar biasa. Ulama-ulama dulu seperti Imam Al-Ghazali itu luar biasa. Meskipun beliau dengan keterbatasan yang namanya secara ekonomi, beliau banyak mengarang kitab. Ulama-ulama yang besar-besar, orang ulama-ulama besar itu orang yang dengan keterbatasan yang ada, masalah fasilitas, mereka jadi orang yang hebat. Oleh karena itu, berusahalah kita untuk bersifat qanaah. Jangan sampai kita tidak merasa puas, tidak merasa cukup dengan apa yang ada. Ulama-ulama kita di Banjarmasin, ulama-ulama kita di Kalimantan Selatan, ini merupakan figur-figur yang luar biasa. Ketika mereka mempunyai keberadaan, mereka punya uang, mereka mampu untuk membeli apapun, akan tetapi mereka dengan sifat qanaah mereka, nah mereka itu tidak terlalu memikirkan masalah dunia itu, tidak berlebih-lebihan masalah dunia. Ya, kalau ada ya syukuri, kalau tidak ada ya enggak apa-apa. Seperti itulah imam-imam dahulu, Imam Ash-Shibli, Imam Syaqiq Al-Balkha dan lain sebagainya. Ketika diberikan nikmat mereka syukur, ketika diberikan yang namanya musibah mereka tetap syukur. Tetap syukur. Ketika diberikan musibah tetap syukur. Ini hadza min fadli rabbi. Mereka menganggap semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia, bukan musibah. Tapi nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah caranya seseorang yang beriman. Nah itu orang-orang yang beriman itu bagaimana caranya supaya bersyukur, bagaimana seseorang itu caranya bersabar, yaitu dengan cara itu memudawamahi, mengekalkan yang namanya bersifat qanaah di dalam hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat qanaah di dalam hati dan jiwa kita sehingga kita bersyukur, bersabar ketika diberikan nikmat dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Kullun min indillah, kullun min indillah. Katakan ya Muhammad, kullun min indillah. Semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita memandang, bukan nikmatnya yang kita pandang, bukan musibahnya yang kita pandang, tapi siapa yang memberikan musibah tersebut, apakah baik kepada kita? Ya jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberatkan seseorang terkecuali mampu atau tidaknya seseorang tersebut. Ketika kita diberikan yang namanya nikmat, kita menerima, kita mampu. Ketika kita diberikan yang namanya musibah, kita menerima, kita mampu. Artinya seperti itu. Sifat qanaah selalu kita tanamkan di dalam hati kita.
Itu saja yang dapat ulun sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keampunan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, terlebih khusus di bulan puasa ini. Mudah-mudahan puasa kita diterima, amal ibadah kita diterima. Perbanyak lagi untuk membaca Al-Quran, membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Itu saja dari ulun. Sama-sama ulun sudahi dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.